Bab 72. Retak yang hampir tak terlihat. Hari-hari setelah pembukaan galeri terasa menggantung. Meskipun tidak ada pertengkaran terbuka antara Ella dan Rayhan, ada perasaan asing yang mengendap. Mereka masih makan bersama, tidur bersama. Tapi obrolan yang dulu hangat kini menjadi basa-basi yang datar dan canggung. Suatu pagi, Ella menyiapkan sarapan lebih awal. Di atas meja sudah ada 2 cangkir kopi dan sepiring roti panggang. Rayhan datang dengan mata masih berat, lalu duduk dan mengambil roti tanpa sepatah kata pun. Ella menatapnya, lalu berkata pelan, "Kita sudah mulai seperti pasangan yang hanya tinggal serumah, Rayhan mengerutkan dahi. "Maksud kamu, aku merindukan kita. Yang dulu, yang bisa bicara tanpa jeda, bercanda tanpa takut salah paham." Rayhan menaruh roti, menatap istrinya dalam-dalam. "Aku juga merasakan itu, tapi aku nggak tahu bagaimana cara kita bisa kembali ke sana." Ella menarik napas panjang. "Mungkin kita butuh waktu, atau butuh sesuatu yang menghidupkan kita lagi." Hari itu, Ella keluar lebih awal. Ia pergi ke toko buku favoritnya, kemudian ke sebuah taman yang dulu sering mereka kunjungi waktu masih pacaran. Ia duduk di bangku batu, membuka jurnal dan mulai menulis. Kata demi kata mengalir, bukan sebagai novel, tapi sebagai surat untuk dirinya sendiri. Seseorang bisa sangat mencintai orang lain, tapi tetap merasa kehilangan. Bukan karena orang itu pergi, tapi karena sesuatu di antara mereka menghilang. Kepercayaan, ketulusan, atau mungkin keberanian untuk jujur. Di sisi lain kota, Rayhan bertemu dengan Bara, sahabat lamanya yang juga pengusaha. "Lo kelihatan makin kurus. Masalah bisnis atau rumah tangga?" tanya Bara sambil menyesap espresso. "Dua-duanya," jawab Rayhan jujur. "Aku ngerasa kayak lagi hidup di 2 dunia yang saling tarik-menarik." "Masih tentang Kirana, bukan? Atau mungkin iya, tapi bukan soal dia secara langsung, lebih ke dampaknya. Aku dan Ella jadi kayak orang yang terus hati-hati melangkah, takut nginjek ranjau yang udah lama ditanam." Bara menepuk bahu Rayhan. "Bro, kadang lo harus berhenti mikirin apakah lo masih pantas dimaafin, dan mulai fokus untuk bikin dia bahagia hari ini. Karena kalau lo terus minta maaf untuk yang kemarin, lo nggak bakal sempat mencintai dia di hari ini." Kalimat itu membekas di benak Rayhan. Saat pulang ke rumah malam itu, ia membawa sebuket bunga dan sekotak kecil berisi surat tangan. Ella sedang di balkon, menikmati teh. "Boleh duduk?" tanya Rayhan. Ella mengangguk pelan. Rayhan duduk di sebelahnya, menyerahkan bunga dan surat. "Aku nggak pandai merangkai kata, tapi aku belajar dari kamu. Ini suratku." Ella membuka surat itu dan membaca perlahan. Kalau cinta adalah pilihan yang kita ulang setiap hari, aku mau tetap memilih kamu, meski dunia menawarkan 1000 pilihan lain. Maaf kalau aku pernah jadi laki-laki yang membuatmu ragu. Tapi hari ini, aku cuma pengen kamu tahu, kamu satu-satunya yang aku perjuangkan, bukan hanya karena kamu istriku, tapi karena kamu rumahku." Air mata menetes di pipi Ella. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk Rayhan erat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian, Ella mendapat email dari penerbit. Subjeknya, proposal kerja sama dengan Kirana Aditya. Isi email itu menjelaskan bahwa Kirana tertarik bekerja sama dengan penerbit Ella untuk program literasi di kalangan eksekutif muda. Namanya disorot sebagai pembina utama dan ingin menggandeng Ella sebagai ikon inspiratif perempuan. Ella membaca email itu 3 kali. Rasanya seperti tamparan. Ia tidak langsung menanggapi, memilih menyimpannya dulu dalam folder khusus yang hanya ia buka ketika benar-benar siap. Malam harinya, ia menunjukkan email itu pada Rayhan. "Kamu tahu soal ini?" Rayhan menggeleng. "Baru tahu sekarang." Ella menatapnya lama. "Apa menurut kamu aku harus setuju?" Rayhan menjawab setelah jeda panjang. "Kalau kamu percaya bisa bersikap profesional, kenapa tidak?" Ella tersenyum miring. "Jadi aku harus menempatkan diriku di proyek yang digagas wanita yang mencoba merebut suamiku? Dia nggak pernah berhasil, dan nggak akan pernah," ucap Rayhan yakin. Tapi Ella masih ragu. Ia butuh waktu, bukan karena takut kalah,
tapi karena belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Allah memutuskan untuk bertemu langsung dengan editornya, Mbak Reni. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Mbak, kalau kamu di posisiku, kamu akan terima tawaran ini. Reni mengaduk kopinya perlahan. Jujur, tawaran ini bisa membuat namamu makin dikenal. Tapi aku juga tahu kamu bukan tipe yang cari sorotan kalau hatimu nggak nyaman. Jeti tanya hatimu, bukan sekadar logikamu. Kalau hatimu bilang jangan, tolak saja. Reputasi bisa dibangun dari integritas, bukan cuma eksistensi. Ayla mengangguk pelan. Malamnya, ia duduk di ruang kerja, membuka email Kirana yang belum ia balas. Lalu, dengan tenang, ia mengetik, "Terima kasih atas tawarannya. Namun dengan segala pertimbangan pribadi, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam proyek ini. Saya percaya akan ada sosok yang lebih tepat untuk peran tersebut. Salam hangat." Ia menekan tombol kirim. Tidak ada rasa lega yang meledak, tapi ada ketenangan yang perlahan merambat. Sebuah keputusan yang datang bukan dari kemarahan, melainkan dari keberanian menjaga batas. Di kamarnya malam itu, Allah kembali menulis, "Terkadang, ujian terbesar dalam cinta bukan pada saat kehilangan, tapi pada saat kita dipaksa berbagi ruang dengan luka yang belum sembuh. Dan disitulah kita diuji, apakah cinta kita cukup kuat untuk menyembuhkan, atau justru hancur karena perih yang tak pernah kita rawat."